Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar materi IPA, yaitu tentang penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus yang merupakan bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut juga adaptasi. Tujuan penyesuaian diri pada hewan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan dapat berupa penyesuaian diri dalam memperoleh makanan, penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari pemangsa, dan penyesuaian diri terhadap kondisi habitat yang ekstrim. Anak-anak, perhatikan bentuk penyesuaian hewan berikut ini. Yang pertama adalah penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok hewan. Hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai untuk mendapatkan makanan dari lingkungannya. Ada banyak penyesuaian bentuk bagian tubuh hewan berkaitan dengan jenis makanannya. Yang pertama yaitu dari bentuk mulut. Contohnya pada serangga. Mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Berikut ini adalah bentuk mulut serangga yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Yang pertama, bentuk mulut serangga tipe penghisap. Mulut serangga pada tipe ini seperti belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Contohnya pada kupu-kupu. Yang kedua, bentuk mulut serangga tipe penusuk sekaligus penghisap. Mulut serangga pada tipe ini memiliki ciri bentuk yang tajam dan panjang. Contohnya pada nyamuk. Yang ketiga, bentuk mulut serangga tipe mulut penjilat. Mulut serangga pada tipe ini memiliki ciri lidah yang panjang yang berguna untuk menjilat makanan yang berupa nektar atau madu. Contohnya pada lebah. Yang keempat adalah bentuk mulut serangga tipe mulut pengunyah. Mulut serangga pada tipe ini memiliki ciri yang menyerupai gergaji. Contohnya pada belalang. Penyesuaian bentuk bagian tubuh hewan selanjutnya yaitu pada bentuk paruh dan kaki burung. Makhluk hidup seperti burung melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan pada bentuk paruh dan kakinya. Bentuk paruh burung bermacam-macam. Bentuk paruh burung dipengaruhi oleh jenis makanannya. Perhatikan beberapa bentuk paruh burung berikut. Gambar pertama adalah jenis paruh pemakan ikan. Paruhnya panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya. Contohnya pada hewan pelikan dan bangau. Gambar yang kedua adalah jenis paruh pemakan daging. Paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak daging. Contohnya pada hewan elang dan burung hantu. Gambar ketiga adalah jenis paruh pemakan biji. Paruhnya pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Contohnya pada burung pipit. Gambar yang keempat adalah jenis paruh pengisap madu. Paruhnya kecil, runcing, dan panjang untuk memudahkan burung mengisap madu yang ada di dasar bunga. Contohnya pada burung kolibri. Gambar yang kelima adalah jenis paruh pengisap serangga. Paruhnya runcing dan panjang untuk mematuk kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya pada burung pelatuk. Burung juga mempunyai bentuk kaki yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya mencari makan. Berikut adalah ragam bentuk kaki burung yang banyak dijumpai. Gambar pertama adalah jenis kaki petengger. Jari kakinya panjang dan datar yang membantu burung untuk bertengger pada ranting-ranting pohon. Contohnya pada burung kakak tua dan nuri. Gambar kedua adalah jenis kaki perenang.
Pada kaki perenang memiliki selaput pada kaki yang berguna untuk berenang dan berjalan di lumpur. Contohnya pada bebek dan angsa. Gambar ketiga adalah jenis kaki pengais. Kaki pengais memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 tumbuh ke belakang. Fungsinya untuk mengais tanah dan mencari makan. Contohnya pada ayam dan kalkun. Gambar keempat adalah jenis kaki pemanjat. Pemanjat terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang. Fungsinya untuk memudahkan saat memanjat. Contohnya pada burung pelatuk. Gambar yang kelima adalah jenis kaki pencengkram. Pada kaki pencengkram, jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam dan memiliki cakar kuat untuk mencengkeram mangsa. Contohnya pada burung elang dan burung hantu. Penyesuaian bentuk bagian tubuh hewan selanjutnya yaitu pada bentuk gigi. Hewan mempunyai bentuk gigi yang sesuai dengan jenis makanannya. Hewan pemakan daging seperti harimau, buaya, serigala, anjing, dan kucing memiliki gigi taring yang tajam. Sedangkan hewan pemakan tumbuhan seperti kambing, sapi, kuda, dan kerbau tidak memiliki gigi taring. Mereka memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan geraham yang bergelombang untuk menggilas makanan. Lalu, pada hewan pemakan segala seperti kera dan monyet memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang berkembang dengan baik. Hal itu dikarenakan jenis makanannya yang beragam. Nah, anak-anak, marilah kita lanjutkan dengan bentuk penyesuaian hewan yang kedua, yaitu penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Beberapa hewan dapat melakukan penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari musuh. Beberapa cara yang dilakukan hewan antara lain sebagai berikut. Kamuflase. Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Penyamaran yang dilakukan yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Contohnya pada bunglon. Kulit bunglon dapat berubah warna sesuai dengan lingkungan. Hal itu dilakukan agar bunglon tidak mudah ditangkap oleh predator atau pemangsa. Mimikri. Mimikri artinya suatu jenis makhluk hidup meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Perbedaan hewan yang melakukan mimikri dengan yang melakukan kamuflase adalah hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Contohnya pada ulat. Ulat yang bermimikri menyerupai ular untuk melindungi diri dari pemangsa. Autotomi. Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Contoh hewan yang dapat melakukan autotomi adalah cicak dan kadal. Kedua hewan tersebut dapat melepaskan ekornya untuk meloloskan diri dari predator. Ekor tersebut masih dapat bergerak sehingga dapat mengecoh predator. Kelenjar bau. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contohnya walang sangit dan sigung. Mengeluarkan bisa dan sengat. Sebagian besar ular mempertahankan diri dengan mengeluarkan bisa. Hewan lain yang berbisa adalah kalajengking dan lipan. Ada pula hewan yang melindungi diri dengan menyengat, seperti anemon, ubur-ubur, dan belut listrik. Berpura-pura mati. Beberapa hewan seperti kumbang badak menyelamatkan diri dari predator dengan cara pura-pura mati. Selanjutnya, bentuk penyesuaian hewan yang ketiga adalah penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. 1. Penyesuaian di kutub.
Kutub adalah daerah yang memiliki suhu sangat dingin. Hewan yang hidup di kutub seperti beruang kutub dan penguin beradaptasi dengan cara menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya. Lemak tersebut membuat mereka tetap hangat di daerah yang bersuhu sangat dingin. Yang kedua, penyesuaian di gurun. Daerah lain yang memiliki kondisi ekstrim adalah gurun pasir. Salah satu hewan yang hidup di daerah gurun adalah unta. Untuk bertahan hidup di daerah gurun yang panas dan tandus, unta melakukan beberapa penyesuaian diri, antara lain sebagai berikut. Unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak. Lemak tersebut akan dipecah menjadi energi ketika unta tidak menemukan makanan. Kemudian, unta memiliki usus yang lebih panjang daripada hewan mamalia lain, sehingga dapat menyerap air sebanyak-banyaknya dari makanan yang dimakan oleh unta. Lalu, unta memiliki bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir gurun masuk ke dalam hidung dan mata ketika terjadi badai pasir. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini mengenai adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Semoga setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.